Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitu MeduScience, Media Edukasi Sains, Integrasi TPACK pada pembelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Hidayat, guru IPA di SMP Negeri 3 Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Langkah pertama, kita buka link media yang sudah dibuat. Dalam hal ini, saya menggunakan platform Google Site. Dikarenakan sasaran media ini adalah peserta didik dengan mayoritas menggunakan gawai atau handphone, maka agar mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan media pembelajaran MeduScience, Bapak dan Ibu dapat mengarahkan peserta didik untuk menonaktifkan tampilan desktop. Berikut langkah-langkahnya. Pada tahap ini, kita dapat mengklik tombol mulai untuk masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda ini, kita dapat melihat informasi awal terkait materi yang akan kita pelajari. Selain itu, terdapat pertanyaan kabar yang dapat dijawab oleh peserta didik. Ketika peserta didik mengklik tautan tersebut, mereka nantinya akan diarahkan ke platform Mentimeter. Berikut adalah tampilan untuk peserta didik. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan di sini. Dan berikut adalah tampilan untuk guru. Oh, ada yang sedih. Aduh. Selanjutnya, kita masuk ke halaman tujuan pembelajaran. Kita dapat mengklik ikon atau tulisan tujuan pembelajaran. Selain berisikan tujuan pembelajaran, halaman tersebut pun berisikan instruksi ice breaking. Dalam hal ini, guru dapat memberikan ice breaking bebas secara langsung ketika berada di dalam kelas. Halaman selanjutnya adalah halaman video pembelajaran. Pada halaman ini, terdapat sebuah video pembelajaran berbentuk animasi tentang unsur, senyawa, dan campuran yang saya buat sendiri, dan berikut adalah tampilan video pembelajaran yang saya buat. Halo semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menjumpai suatu materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, serta menempati ruang. Materi dapat berbentuk cair, padat, dan gas. Secara kimiawi, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Jika dipahami lebih lanjut, zat tunggal ini terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur ialah oksigen dan hidrogen. Ada beberapa contoh unsur lainnya yang dapat kita lihat pada tabel periodik. Berikut adalah tabel periodiknya. Penamaan dan penyimbolan setiap unsur memerhatikan hal-hal berikut. Pertama, penamaan unsur diambil dari bahasa Latin. Misalnya, karbon dalam bahasa Latin ditulis carbon. Kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama. Misalnya, karbon disimbolkan menjadi huruf C. Ketiga, jika terdapat dua unsur yang memiliki huruf depan yang sama, maka simbol unsur kedua ditambahkan huruf berikutnya. Misalnya, kalsium disimbolkan menjadi Ca. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih dengan proses kimiawi. Contoh dari senyawa yang mudah kita temui ialah air dengan rumus kimia H2O. Air terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sekarang kita membahas tentang campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya, minuman kopi hitam, terdiri dari campuran serbuk kopi dan air. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna.
Contohnya, campuran minyak dengan air yang tidak tercampur secara sempurna. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan meraih prestasi. Terima kasih. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu halaman materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya buat, saya integrasikan dengan platform Flip HTML5, yaitu platform yang memungkinkan kita sebagai seorang guru membuat bahan bacaan selayaknya buku digital. Berikut adalah tampilannya. Di dalam bahan bacaan ini terdapat tujuan pembelajaran, kemudian berisikan materi pembelajaran meliputi unsur, kemudian ada senyawa, dan yang terakhir adalah campuran. Peserta didik nantinya dapat membaca materi yang telah disediakan dengan baik. Selanjutnya ialah halaman LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada halaman ini, saya mengkolaborasikan platform Live Worksheet untuk memberikan pembelajaran yang berbeda dan ramah lingkungan. Sebab, dalam hal ini saya tidak menggunakan kertas atau bisa disebut dengan istilah paperless. Tampilan LKPD yang dimaksud ialah sebagai berikut. Dalam hal ini, peserta didik dapat langsung mengisi pada LKPD yang sudah disediakan. Misalnya, mengisi nama lengkap. LKPD ini pun memuat 3 aktivitas yang berbeda, di mana masing-masing memuat materi unsur, kemudian ada materi senyawa, dan yang ketiga ada materi tentang campuran. Dalam hal ini, pemahaman peserta didik terkait materi yang telah dipelajari akan diuji. Selain itu, pada aktivitas 3 bagian B, peserta didik diarahkan untuk melaksanakan praktikum sederhana tentang cara memisahkan campuran dengan teknik kromatografi. Selain itu, jika peserta didik ingin mengulas materi di halaman sebelumnya, maka peserta didik dapat langsung mengklik ikon halaman yang dimaksud. Seperti contohnya dalam hal ini, kembali ke materi pembelajaran. Pada bagian halaman terakhir ialah kuis. Pada halaman ini, saya mengintegrasikan platform EducaPlay. Untuk tampilan kuisnya ialah sebagai berikut. Berikut beberapa testimoni dari peserta didik. Dikarenakan fitur-fitur yang ada di Medosen sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Menarik sekali karena selain kita dapat belajar, kita juga mendapatkan keseruan bermain game dan mendapatkan pengalaman yang luas menggunakan teknologi era zaman sekarang. Saya terhadap pembelajaran Medusas adalah pembelajaran Medusas mengajak kita mengenal pembelajaran baru, serta pembelajaran Medusas menyadarkan saya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Demikianlah demonstrasi MeduScience. Semoga bermanfaat. Terima kasih.